Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiatul Muhimmah Roy Ihsan dengan NIM 204210013 dari kelas TBIA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah pedagogi. Yang pertama, apa pengertian dari pendidikan? Pendidikan menurut para ahli adalah 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Profesor Lach, dalam buku Philosophy of Education, pendidikan dalam arti luas diartikan semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Dan dalam pengertian yang lebih sempit, pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat dengan latar belakang sosial, pandangan hidup masyarakat kepada warga masyarakat, generasi berikutnya, dan demikian seterusnya. Yang ketiga, menurut Carter V. Good, pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial. Yang keempat, menurut Mudya Harjo, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, baik jasmani maupun rohaninya yang berlangsung secara terus-menerus guna mencapai tujuan hidupnya. Dan selanjutnya adalah apa tujuan dari pendidikan? Menurut UNESCO, tahun 2015 terdapat 6 tujuan dalam pendidikan yang disepakati secara internasional untuk memenuhi kebutuhan belajar. 1. Memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia dini yang komprehensif, terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung. Yang kedua, memastikan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit memiliki akses ke pendidikan dasar lengkap dan wajib dengan kualitas baik. Yang ketiga, menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik. Dan yang keempat, mencapai 50% perbaikan dalam tingkat keaksaraan dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Dan yang kelima, memastikan kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil terhadap pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup. Yang keenam, meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan memastikan keunggulan semuanya, sehingga hasil pembelajaran yang diakui dan terukur dicapai oleh semua, terutama dalam keaksaraan berhitung dan keterampilan hidup yang penting. Dan yang ketiga adalah, apa perbedaan dari mengajar dan mendidik? Mengajar adalah memberikan bimbingan kepada siswa berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan cara mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep kecakapan yang telah diberikan kepada siswa melalui expository dan inquiry. Sedangkan mendidik adalah kegiatan memberikan bekal untuk pembentukan sikap, moral, atau kepribadian bagi anak didik dengan cara memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib melalui pembiasaan kegiatan sehari-hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.